yang hebat. Salam sehat dan tetap semangat. Bagaimana kabar kalian semua? Saya doakan semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Kembali lagi dengan saya di sini, Bu Sinta, di acara kebanggaan kita bersama, belajar dari rumah bersama guruku. Anak-anak yang terkasih dan luar biasa, semangat selalu. Karena hari ini kita kelas 6 akan belajar kembali, melanjutkan materi yang kemarin hari Selasa Bu Sinta terangkan, yaitu mengenai apa ya? Siapa yang masih ingat? Sebelumnya, bagi yang belum kenal ataupun yang lupa, siapa ya guru kelas 6 hari ini? Bu Sinta perkenalkan dulu. Nama lengkap saya adalah Maria Sinta Dewi SPD dan saya berasal dari SD RA Kartini, Tarakanita, Surabaya. Materi kita hari ini adalah cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nanti di segmen kedua kalian boleh mengadakan telepon, kalian boleh menelpon kami di SBO TV ini, dan kalian boleh menanyakan hal-hal yang kurang dipahami. Teleponnya ada di sini. 031 21.501. Nah, seperti itu. Bagaimana? Sudah siap belajar? Kalau sudah siap, duduk yang nyaman. Dan jangan kemana-mana, karena Bu Sinta akan menemani kalian 30 menit ke depan untuk menerangkan dan kita akan belajar bersama mengenai materi ini. Mari kita mulai ya. Tujuan pembelajaran materi ini adalah, yaitu nanti kalian diharapkan dapat menjelaskan cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalian diharapkan dapat menyebutkan ciri-ciri khusus dari tumbuhan. Dan yang ketiga itu adalah kalian diharapkan dapat merawat dan melestarikan lingkungan. Nah, Bu Sinta, apa sih hubungannya adaptasi lingkungan dengan merawat dan melestarikan lingkungan? Pertanyaan itu wajar sekali disampaikan ketika kalian belum bisa membedakan atau menghubungkan apa ya hubungan adaptasi tumbuhan itu dengan pelestarian lingkungan. Kita tahu bahwa seperti Bu Sinta bilang Selasa lalu ya, bahwa manusia diciptakan itu sudah lengkap dengan alam semesta. Dengan kita mengetahui ciri-ciri dari tumbuhan itu, maka manusia dapat dengan mudah melestarikan dan merawat lingkungan. Karena saat ini kita masih dihadapkan pada permasalahan yang global, yaitu pemanasan global. Dan kita manusia selalu membutuhkan alam. Alam tidak membutuhkan kita. Kita yang selalu membutuhkan alam, apalagi tumbuhan, karena tumbuhan selalu menghasilkan oksigen, sedangkan manusia membutuhkan oksigen. Oleh sebab itu pentingnya kalian mengenali ciri-ciri dari tumbuhan sehingga mereka nantinya dapat terus hidup di bumi kita ini dan utuh sesuai dengan yang Tuhan ciptakan dan Tuhan berikan untuk kita. Kita adil kepada alam, maka alam akan memberikan segalanya untuk manusia. Itulah mengapa kita perlu belajar materi ini. Nah, anak-anak, kita lanjutkan ya. Manfaat adaptasi bagi tumbuhan. Manfaat adaptasi bagi tumbuhan ada 3, yaitu yang pertama adalah untuk melindungi diri dari musuh atau ancaman. Selanjutnya adalah untuk menyesuaikan diri dengan tempat hidupnya. Dan terakhir adalah untuk membantu proses perkembangbiakan. Sudah tampil di layar. Yang mau dicatat segera ya. Berikutnya, Bu Sinta lanjutkan untuk pembahasan yang bagian kedua,
yaitu mengenai macam-macam adaptasi tumbuhan. Ada beberapa macam adaptasi tumbuhan, yaitu adaptasi tumbuhan terhadap musim tertentu, lalu adaptasi tumbuhan yang mempunyai duri, mempunyai bulu halus, menghasilkan getah, mengeluarkan bau menyengat, mengeluarkan racun, dan adaptasi tumbuhan terhadap tempat hidupnya masing-masing. Kita langsung saja bahas satu persatu. Adaptasi tumbuhan pada musim tertentu. Kalian lihat animasi ini. Nah, ketika contohnya musim kemarau ya, matahari begitu teriknya menerangi bumi, lalu pohon itu juga mengalami adaptasi. Pohonnya apa nanti akan Bu Sinta beritahu ya. Dari situ lama-lama daun akan mengering, perlahan-lahan daunnya berguguran. Nah, proses ini adalah proses adaptasi pohon tertentu pada musim kemarau. Pohonnya apa? Ada yang tahu? Kita lihat. Nah, tepat sekali, pohon jati. Ada lagi pohon randu, dan yang ketiga adalah pohon mahoni. Nah, pohon-pohon yang Bu Sinta sebutkan contohnya itu akan menggugurkan daunnya pada musim kemarau supaya mereka dapat bertahan hidup. Tapi mereka menggugurkannya bertahap. Mereka tidak memunculkan tunas baru hingga pada saat cuaca kondusif atau memungkinkan untuk mereka melanjutkan perkembangbiakannya, pertumbuhannya. Kita lanjutkan materinya, yaitu adalah adaptasi tumbuhan yang memiliki duri. Kalian lihat di sekitar kalian atau kalian ingat baik-baik materi kita sebelumnya. Apa tumbuhan yang memiliki duri? Tepat sekali, sudah tampil di layar. Nah, itu dia. Itu adalah kaktus ya. Kaktus itu memiliki duri. Sebenarnya itu adalah daun yang berubah bentuk menjadi duri. Tujuannya adalah mengurangi penguapan sehingga dia dapat bertahan lama, bertahan hidup dengan jangka waktu yang cukup lama di daerah yang kering. Berikutnya adalah tanaman apa? Ada yang tahu ini tanaman apa? Ya, ini adalah tanaman mawar. Kita tahu bahwa sebagian besar tanaman mawar itu memiliki batang yang berduri. Dan kalau kalian coba ya, durinya cukup tajam juga loh. Berikutnya, pasti ada yang suka ya. Nah, sama dengan Bu Sinta. Bu Sinta juga suka banget ini makanan ini. Apa itu? Ada yang bisa menebak? Sudah banyak tahu ya. Itu adalah durian. Buah durian itu juga adalah salah satu buah yang memiliki duri. Tujuannya ya untuk melindungi diri. Apalagi nanti kalau hewan sudah mencium manis, bau apa ini? Jangan-jangan belum waktunya matang udah dimakan. Makanya durian punya duri-duri gitu ya. Berikutnya adalah adaptasi tumbuhan yang memiliki bulu halus. Coba kamu lihat tumbuhan apa? Ciri-cirinya batangnya tinggi. Ada yang tahu? Nah, tepat sekali. Itu adalah pohon bambu. Pohon bambu itu mempunyai bulu halus dan kita bisa merasa gatal-gatal kalau kita terkena bulu halus dari pohon bambu itu. Saya rasa Bu Sinta menerangkan sampai itu, tapi jangan kemana-mana, Bu Sinta akan hadir lagi, masih banyak waktu kita, dan kita akan berjumpa lagi setelah komersial break berikut ini, tetap di SBO TV Selalu Mengerti. Rencana dan kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa. Ayo, kita tidak boleh malas, tidak boleh takut,
tidak boleh menyerah, dan kita harus tetap semangat meskipun belajar melalui TV. Karena anak-anakku adalah anak-anak kebanggaan Indonesia. Terima kasih anak-anakku, suatu saat Ibu juga akan mengajar kepada kalian. Jadi tunggu ya, Ibu akan mengajar melalui SBO TV. Semangat terus! Halo anak-anak Surabaya yang hebat. Masih di acara program ini yaitu belajar dari rumah bersama guruku, dan tetap dengan Bu Sinta di sini dari SD Kartini Tarakanita Surabaya. Tadi kita sudah membahas materi mengenai adaptasi tumbuhan yang memiliki bulu halus, yaitu pohon bambu. Sekarang kita lanjutkan lagi ya. Kita punya adaptasi tumbuhan yang menghasilkan getah. Bu Sinta punya dua contoh, satunya adalah buah, satunya adalah bunga. Ada yang bisa menebak? Buahnya manis kalau sudah matang. Apa itu? Itu dia. Adalah nangka. Atau ada yang punya jawaban lain? Kita cek ya berikut ini. Berikutnya adalah bunga apa ini? Nah, ini adalah nangka dan kamboja. Mereka itu tumbuhan yang memiliki getah dan getahnya itu lengket. Berikutnya adalah adaptasi tumbuhan yang memiliki bau tidak sedap. Bau tidak sedap sepertinya itu sudah ditanyakan pertemuan hari Selasa lalu ya. Coba kita lihat. Benar sekali, ini adalah bunga Rafflesia arnoldi. Teman kalian hari Selasa kemarin ada yang bertanya. Nah, karena Bu Sinta akan menjelaskannya, maka Bu Sinta hari ini terangkan sejelas-jelasnya yang ditanyakan teman kalian kemarin, yaitu bunga Rafflesia arnoldi. Bunga ini mengeluarkan bau yang tidak sedap. Coba kalian perhatikan animasi ini. Baunya itu ternyata tidak sedap kalau kalian di dekatnya. Dia juga disebut sebagai bunga bangkai karena baunya itu. Selain itu ada lagi sebutan untuk dia, yaitu bunga Rafflesia juga disebut bunga raksasa karena ukurannya sangat besar di kalangan bunga-bunga. Untuk apa ya bau tidak sedap itu? Untuk membantu penyerbukan, karena dengan baunya yang tidak sedap itu akan menarik perhatian serangga sehingga serangga dapat datang lalu membantu penyerbukan dari bunga Rafflesia arnoldi itu. Bagaimana? Sudah paham sejauh ini? Bingung? Kalau bingung nanti diputar ulang ya tayangannya, ini akan direkam. Nah, kalau belum bingung berarti kalian emang hebat, cerdas, dan smart. Kreatif ya. Berikutnya adalah Bu Sinta mau menerangkan mengenai adaptasi tumbuhan yang menghasilkan racun. Ada yang tahu ini tanaman apa? Tanaman ini memiliki bentuk yang indah. Bunganya coba lihat. Bunganya seperti trompet gitu ya. Bentuknya unik. Tapi jangan salah, tanaman ini mengeluarkan racun. Namanya adalah bunga kecubung. Sudah tampil di layar kaca itu. Nah, itu yang Bu Sinta lingkari ya. Itu yang berbahaya. Kalau kalian tidak sengaja menyentuhnya, cepat cuci tangan kalian dengan sabun berkali-kali supaya tidak meracuni tubuh kalian. Mungkin ada di sekitar kalian yang seperti itu. Hati-hati ya. Berikutnya Bu Sinta mau menerangkan lagi, yaitu materi kita yang hampir terakhir. Tapi jangan khawatir,
Kalau bingung, segera bertanya karena layanan telepon sudah mulai dibuka. Silakan telepon ke sini, nomornya ada di bawah itu, di layar sudah ada ya. Lalu silakan hubungi Bu Sinta akan bantu menjawab dan kita akan belajar bersama. Sekalian Bu Sinta juga mau kenal siapa sih yang telepon, dari sekolah mana. Ayo buruan bertanya atau menjawab. Bu Sinta akan beri pertanyaan dan kalian bisa menjawab. Kalau belum ada, Bu Sinta lanjutkan, yaitu materi kita yang terakhir. Adaptasi tumbuhan terhadap tempat hidupnya. Ada 3 macam, yaitu hidrofit, higrofit, dan juga xerofit. Nah, kita bahas satu persatu. Hidrofit adalah tumbuhan yang hidup di wilayah berair. Ingat ya, hidro itu berarti berair. Sedangkan higrofit yaitu tumbuhan yang hidup di wilayah lembab. Ingat, higro berarti dia lembab. Dan yang ketiga adalah xerofit, yaitu tumbuhan yang hidup di wilayah kering. Coba kalian ulang dari rumah, kita baca bersama-sama ya. Hidrofit, higrofit, dan xerofit. Nah, tepat sekali. Kita bahas satu persatu. Apa saja tumbuhan-tumbuhan itu? Sepertinya ada telepon masuk. Halo. Oh, terputus. Iya, tidak apa-apa. Coba lagi. Mungkin penelponnya berdesel-deselan ya. Apa itu berdesel-deselan? Kalau orang Surabaya tahu ya, berdesak-desakan gitu ya. Saking banyaknya yang mau telepon. Baik, Bu Sinta lanjutkan. Kita bahas satu persatu apa yang dimaksud ketiga macam jenis tumbuhan itu. Nanti di akhir segmen Bu Sinta akan membahas juga pertanyaan yang hari Selasa kemarin. Kan kalian sudah mengerjakan dan mungkin ada yang masih bingung. Atau ada juga yang sudah dikoreksi oleh guru kalian tentang PR-nya itu, tugas dari Bu Sinta. Baik, kita bahas satu persatu, yaitu yang pertama adalah hidrofit. Hidrofit contohnya adalah, coba kamu ingat, ada telepon masuk lagi. Halo. Telepon masuk lagi. Halo. Halo. Halo anak hebat. Dari siapa ini? Hebat. Dari siapa ini? Faisal. Faisal. Faisal dari sekolah mana, Nak? Faisal dari sekolah mana, Nak? SDN Kendang Sari 1. SDN Kendang Sari 1. Hebat sekali, suaranya sangat jelas terdengar. Faisal suka menyanyi, jangan-jangan ya, suaranya kok bagus? Enggak. Oh enggak. Iya, mau bicara apa dengan Bu Sinta? Mau Bu Sinta beri pertanyaan? Bu Sinta, mau Bu Sinta beri pertanyaan? Saya mau bertanya. Oh, bertanya. Bukan Bu Sinta yang tanya ya, Faisal yang tanya ya? Iya. Baik, mau bertanya apa Faisal? Kenapa jika pengen terkena bulu halus tumbuhan harus digosok ke rambut? Oh, mengapa kalau bulu halus batang bambu tadi ya Faisal ya? Itu digosok ke rambut gitu ya? Iya. Menghilangkannya untuk digosok ke rambut begitu ya? Iya. Iya. Faisal, Bu Sinta tanya dulu. Faisal pernah terkena bulu halus dari bambu? Pernah. Pernah. Lalu yang Faisal lakukan menggosoknya di rambut seperti itu? Iya. Oh, lalu gatal-gatalnya hilang ya? Iya. Oh, terima kasih Faisal. Ditunggu jawabannya ya. Terima kasih pertanyaan yang keren dan mantap. Iya, terima kasih. Ya.
Mungkin kalau nanti ada penelpon lagi, Bu Sinta kumpulkan pertanyaannya lalu akan Bu Sinta jawab di segmen ketiga. Yang mau telepon, ayo tanya lagi, Bu Sinta catat pertanyaannya. Sambil nanti menunggu penelpon supaya Bu Sinta menjawabnya sekalian, ini ada materi yang akan Bu Sinta terangkan supaya selesai dulu yang hidrofit ya. Untuk Faisal, terima kasih sudah bertanya. Nah, hidrofit itu salah satunya tanamannya sudah pernah Bu Sinta bahas hari Selasa, yaitu, nah ini dia, teratai, tanaman teratai. Tanaman teratai kita tahu dia itu mempunyai daun yang lebar dan tipis, sehingga dia bisa mengapung di permukaan air, dan dia bisa bertahan hidup di daerah yang berair. Oleh sebab itu, teratai disebut tanaman hidrofit. Berikutnya adalah tumbuhan bakau. Anak-anak, kita di Surabaya juga punya tanaman bakau di suatu tempat yang diletakkan di suatu tempat secara bersamaan ya, yaitu di mana, ada yang tahu ya? Di mangrove ya, kita pernah melihat banyak bakau. Nah, tanaman ini juga adalah tergolong tanaman hidrofit karena dia bisa bertahan hidup di air, dan juga akar-akarnya yang sangat kokoh itu dapat membantu untuk memecah ombak di pantai sehingga aman jika ada tanaman bakau. Ya, begitulah contoh tanaman hidrofit. Sekali lagi, jangan pergi kemana-mana, Bu Sinta akan kembali lagi masih menemani kalian belajar bersama. Untuk kelas 6 dan yang lain yang mau bergabung juga boleh di Belajar dari Rumah bersama Guruku. Di masa pandemi ini tentu kesehatan adalah poin terpenting untuk kita semuanya. Nah, di depan saya ada kalung Alhaya. Ini menjadi salah satu pilihan tepat untuk menunjang kesehatan healthy people. Jadi kalung yang memancarkan ion negatif paling murni yang disebut dengan vitamin udara. Ini juga memancarkan gelombang sinar inframerah yang setara dengan sinar matahari pagi. Jadi reaksi hangatnya menembus langsung ke dalam tubuh kita. Alhaya juga dapat mengurangi peradangan sendi loh. Dan juga merevitalisasi sel-sel kulit mati. Tuh, kurang jago apa nih? Jadi segera hubungi call center kami dan dapatkan diskon spesialnya. Kembali lagi dengan Bu Sinta di program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak, untuk Faisal dan teman-teman yang lain yang sudah bertanya, Bu Sinta janji tadi mau menjawab pertanyaan. Sebelum Bu Sinta melanjutkan ke materi berikutnya, maka Bu Sinta bantu menjawab pertanyaan dari teman kalian tadi. Bu Sinta ulang ya pertanyaannya. Jadi tadi itu Faisal bertanyanya adalah, mengapa ya Bu Sinta kalau kita terkena bulu-bulu halus dari bambu lalu digosok-gosok ke rambut kita terasa tidak gatal lagi? Nah, pertanyaan itu sepertinya harus dicoba juga ya. Kalian pasti penasaran ya yang di rumah. Nanti tiba-tiba kalian cari bambu lagi digosok-gosokkan sendiri. Tidak perlu, Bu Sinta kasih jawabannya sekarang ya. Nah, pada dasarnya anak-anak, kita bisa menghilangkan gatal-gatal itu dengan berbagai macam cara. Sebenarnya rambut kita itu kan kasar ya kalau kita kumpulkan. Sehingga kalau kita gosok-gosokkan, lama-lama bulu halus yang menempel itu dapat
pergi dengan sendirinya. Karena rambut kita itu kalau dikumpulkan seperti sapu begitu. Kalau pakai sapu, waduh, gimana sapunya terlalu besar mengenai tangan kita. Apalagi tangan kalian masih mungil, halus, masih kecil-kecil gitu ya. Jadinya ya masa pakai sapu Bu Sinta, pakai rambut masing-masing aja. Terus jangan pakai rambut orang tua juga, kasihan kan ya. Pakai rambut masing-masing. Begitu jawabannya Faisal. Semoga membantu ya. Baik, selanjutnya siapa yang masih ingat jenis kedua? Tanaman apa ya tadi berdasarkan tempat hidupnya? Kita punya hygrofit. Ada yang masih ingat apa itu tanaman hygrofit? Ya, tanaman hygrofit adalah tanaman yang bisa bertahan di daerah lembab. Bu Sinta punya contoh, sudah tampil di layar kalian, yaitu pakis. Pakis tanamannya khas sekali ya. Dia itu mempunyai daun yang juga bisa menggulung. Berikutnya ada tanaman yang kedua. Coba kalian tebak, tanaman ini bisa dimakan. Ada yang bisa dimakan, ada yang tidak bisa dimakan. Hidupnya bisa di batang kayu. Coba tanaman apa? Ada yang besar, ada yang kecil. Apa? Seperti payung. Ada yang seperti payung. Apa? Ini dia, yaitu adalah jamur. Satu lagi contoh, yaitu lumut. Mereka adalah contoh-contoh tanaman. Ya, sebentar, ada telepon masuk lagi sepertinya. Halo anak hebat Surabaya. Halo, selamat siang Bu Sinta. Selamat siang, dengan siapa ini? Dengan Michelle dari SD Kartini Surabaya. Michelle dari SD Kartini Surabaya. Terima kasih Michelle sudah menghubungi Bu Sinta. Michelle, pertanyaannya apa? Saya mau bertanya, apakah bunga teratai bisa layu? Kalau bisa, mengapa? Padahal akarnya sudah berada di dalam air. Terima kasih Michelle pertanyaannya. Terima kasih Bu Sinta. Iya. Michelle bertanya, mengapa bunga teratai bisa layu? Karena dia kan bisa bertahan hidup terus ya, dia di air terus. Pintar loh logikanya dia. Jadi karena di air terus, biasanya tumbuhan kan kalau kekurangan air layu. Nah ini teratai enggak, tidak layu dia. Nah jawabannya adalah karena setiap makhluk hidup pada dasarnya sama. Dia mempunyai umur, ya, dia mempunyai masa hidup seperti itu. Sehingga jawabannya atau dengan kata lain, tanaman itu sudah tua sayang, sehingga dia bisa layu seperti itu ya. Padahal dia selalu di air. Maka dari itu perlunya perkembangbiakan, perlunya regenerasi tumbuhan. Itu tugasnya Michelle dan teman-teman yang lain, yaitu melestarikan alam di lingkungan kita, termasuk tanaman-tanaman ini. Karena pada dasarnya mereka itu lemah juga tanpa manusia ya. Kita yang paling cerdas, ingat itu. Sehingga kita dianugerahi akal budi untuk merawat mereka, untuk mengenali mereka, dan melestarikan mereka. Pertanyaan yang smart. Terima kasih. Bu Sinta lanjutkan, yaitu adalah tanaman apa? Yang ketiga. Siapa ingat? Hidrofit sudah Bu Sinta. Hygrofit sudah. Apa ya? Huruf depannya X. Coba. Xerophyt, betul. Ini dia tanaman xerophyt, yaitu kaktus dan lidah buaya. Terakhir Bu Sinta punya oleh-oleh untuk kalian, yaitu tugas untuk kalian adalah kalian boleh diskusikan dengan teman ataupun guru kalian di sekolah, yaitu sebutkan masing-masing 3 ciri-ciri tumbuhan hidrofit, hygrofit, dan xerophyt. Ya, itu tugas untuk kalian. Terima kasih atas
Waktunya kalian sudah sangat luar biasa hebat dan kita kapan-kapan akan berjumpa lagi dengan materi yang berbeda tentunya di program kesayangan kita bersama Belajar dari Rumah bersama Guruku selalu di SBO TV, selalu mengerti. Goodbye anak-anak. Stay safe and keep healthy.